Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi sama gue Dendi di program Chill and Chat. Chill the talk, feel the vibe. Nah, pada episode perdana kali ini nih teman-teman, kita akan ngebahas tentang hal-hal yang mungkin dilihat orang tuh sebagian tuh kayak, ih, kok dia gini sih, negatif banget nih konotasinya. Nah, kita tuh akan ngebahas tentang dunia malam. Tentunya, dunia malam tuh bukan cuma clubbing, party, tapi juga ada orang-orang yang kerja sampai larut malam gitu loh. Nah, tentunya gue gak bakal sendiri di sini. Di sini tuh ada bintang tamu yang keren-keren banget yang berasal dari dunia malam, yaitu kita sambut Jen dan juga Reja. Oke, basa-basi dulu kali ya. Nah, Boleh. Reja, Jen, apa kabar nih? Baik banget. Yang mana yang Jen, yang mana yang Reja nih? Aduh, ini siapa ini? Saya ini di pembawacara nih. Ini Reja, ini Jen. Oke, ini Reja, ini Jen ya, teman-teman. Nah, pertama-tama nih, gue mau nanya nih, lu sejak kapan sih berdua terjun ke dunia malam ini? Kalau dari Zen dulu mungkin. Gue dari 2023 itu mulai masuk kerjanya sih, bikin kerjanya. Cuman kalau nyobanya ya mungkin dari 2020. Oke, nah kalau lu aja dari kapan aja? Bilang tuh sini kapan sih? Masih tahun ini kayaknya. Tahun ini ya? Masih tahun ini. Tahun ini apa tahun kemarin? 2019 kayaknya. Iya, 2019 ya. Buset, pemain banget ya berarti. Nah, ini kan lu kan berdua Gen Z nih. Nah, gimana sih cara gimana sih kalian ngelihat dunia malam dari sudut pandang Gen Z nih? Mungkin Reja dulu kali. Mungkin Reja, boleh aja. Apa aja? Kalau gue sebagai penikmat dunia malam, Ini menikmat banget nih. kayak ya udah, kayak gue kalau misal stres lagi kerja, entah kuliah, tugas gue stres, ya udah gue larinya ke situ. Kalau lumpuh, kalau itu udah stres banget ya. Apapun itu, kayak gue udah bingung mau ngapain. Langsung aja. Nah, kalau lu Luncur. gimana, Jen? Kalau menurut gue sebagai sudut pandang gue sebagai Gen Z dan udah pernah terjun sih, menurut gue ngerasain nightlife itu ada pentingnya juga, karena biar nggak kaget-kaget banget kalau di suatu saat tiba-tiba kita harus ngehadepin kan. Jadi bisa buat kedepannya juga, dan ya ada positifnya dan pasti ada negatifnya juga sih. Betul banget nih. Nah, kan tadi ngomongin ada positif dan juga negatifnya nih. Nah, kalian nih kan sebagai penikmat dunia malam nih, pernah nggak sih ngerasa dunia malam tuh sering banget disalahpahami sama orang-orang? Gitu. Jadi siapa dulu nih? Kasih tahu. Oke, dari tadi deh dulu. Sering banget dan itu udah hal biasa sih. Cuman ya udahlah, udah makin kebiasa juga sampai saat ini juga. Nah, kalau lu gimana aja? Ya karena ya gimana lagi, dari judulnya dunia malam udah pasti negatif, tapi sebenarnya sih nggak negatif banget jujur, karena ya sebenarnya nggak tentang mabok-mabokan doang sih sebenarnya tuh. Nah, emang biasanya nih kalau lu di dunia malam tuh kayak lagi chill gitu, biasanya ngapain sih? Joget lah, ngapain lagi? Joget, cuma joget doang nih? Nggak juga sih, kayak Ada Bungkus. kilaf dikit kali? Enggak? jujur Oh jujur. Bab. nggak. Untuk saat ini sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak tahu ke depannya. Nggak tahu, nggak mau. Paling ya udah having fun aja di situ. Nah, kan tadi lu bilang nih kalau lu tuh penikmat dunia malam dan sedangkan Jen tuh kerja nih sebagai IO. Betul. Kalau lu nih Jen, lu itu full kerja apa cuman full kerja atau sekalian kuliah juga sih? Kemarin sempet sambil kuliah juga, cuman ya makin kesini kayak capek, gue harus fokusin di salah satu dulu. Jadi ya untuk sesuai keadaan gue harus sesuai di kerja dulu di sini. Harus fokus di kerja dulu. Oke. Kuliah nanti aja. Berarti terakhir semester berapa tuh Jen? Semester 2. Semester 2 terakhir. Di mana tuh kalau boleh tahu? Nggak usah disebutin. Oh, nggak usah. disebutin. Jangan sponsor ya. Nggak usah disebutin. Nah, tapi nih kalau di kerjaan tuh biasanya tuh lu ngadainnya tuh per minggu ke apa per bulan apa per tahun gitu? Sebenarnya sesuai keadaan, dan biasanya kalau event gue itu 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Cuman kadang tuh kita ngambil dari hari-hari tertentu, kayak kemarin baru banget ada International Kissing Day, terus ada Halloween juga, dan hal-hal kayak gitu yang harus dimanfaatin. Nah, pas kemarin dia ada di event, lu datang gak nih, Ja? Datang terus, gila. Gak pernah skip ya? Gak pernah. Aduh. Apa itu? Kayaknya ada 2 orang lagi sih yang datang tadi. Orang lagi. Coba mana nih orang-orang ini? Apaan itu? Parah banget, parah banget. Nah, kalau lu nih, Ja, gimana, Ja? Apa kalau setiap hari ke klub gitu stresnya setiap hari apa gimana nih?
stres. Iya, duit saya juga habis mas kalau gitu mas. Ya gimana ya, paling kalau lagi ada event, Kayak event. terus juga kalau lagi gabut. Maksudnya kan stres pasti setiap hari ya. Tapi ya lihat kondisi keuangan juga sih sebenarnya. Terus kondisi keuangan Iya. juga. Nah tapi nih kalau misalkan misalnya nih agak sensitif sih. Lu sumber-sumber duit clubbing tuh di mana sih? Gitu. Apakah lu juga kerja atau misalkan lu kayak bagi duit pak gitu? Apa Minta gimana sama nih? PI. Oh minta sama PI gila. Enggak. Paling ya gawe, bekerja. Oh, gawe. Kerja kan kuliah nyambi kerja kan. Makanya stres situ-situ lagi aja. Ide. Kalau lu kerjanya apa aja? Berarti Gue sebenarnya apa deh sih gue ambil Den. palu gada. Iya, palu gak ada, apa deh gue sikat. Iya. Betul. Angkat galon mau. Lalu sini gue lempar gas. Nah tapi nih kalau misalkan lu nih pernah gak sih kayak kan lu kan selalu datang ke event aja nih. Pernah gak sih kayak berkecimpung kayak oke gue mau nyoba deh kerja juga sama Zen gitu. Pernah gak sih ada kepikiran gitu? Ada sih sebenarnya kepikiran. Apa udah lo terapin? Udah. Udah. Jadi apa dia? Udah gue masukin jadi videographer. Videographer dia berarti yang ngevideo-videoin orang-orang lagi Iya, gitu. video orang. Oh, Lagi apa nih? Lagi ngapain nih? Lagi chill the vibes. Lagi joget, oke. Lagi joget. vibing. Lagi menikmati suasana. Benar. Nah, biasanya dia lu ajak terus-menerus apa cuman kayak beberapa event aja? Kayaknya akhir-akhir ini setiap ada event gue ajak. Kalau lu ajak berarti ya? Akhir-akhir ini kayak setiap event gue ajak. Tapi apakah kayak cuman itu doang, cuma jadi fotografer atau videografer atau cuma ada yang lain? Baru banget semalam gue habis photoshoot talent kan. Iya. Dia ikut juga sebagai ya dia ngebantu juga kayak buat fotografer juga. Iya. Bener-benerin lighting segala macam dia kan bakat. Oke, nah kalau lo kan sebagai yang bentuk IO nih, nah yang ngebentuk event itu, nah lo bagian apa sih sebenarnya? Terus kerjanya tuh ngapain aja gitu biar kayak pada tahu aja gitu? Kalau gue tuh sebenarnya di awal itu banyak yang gue urusin entah dari keuangan bahkan meeting sama pihak venue, ngurusin tanggal, ngurusin minimum charge segala macam dan bahkan desain kreatif atau kayak fotografer. Cuman makin di sini kan kayak nggak bisa terus-terusan kayak gitu kan. Jadi gue lebih ke mempercayain ke tim-tim yang lain dan gue lebih fokus ke bidang kreatif. Oke. Nah kalau lo ada kepikiran nggak mau kerja di dunia malam yang lebih dalam gitu? Kalau kayak cuman fotografer, videografer kan cuman kayak kerja beneran kerja tuh yang nggak chill, feel the vibes gitu loh. Ada nggak sih lo kepikiran mau terjun lagi, ntar jadi DJ, Iya entah jadi masuk ke IO-nya Zen yang lebih mendalam gitu Kalau buat masuk IO bentuknya? kan udah nih, bos gue udah satu nih. Iya. Satu apa tuh? Satu. Masuk IO. Dua apa dua? Kedua mau jadi DJ sebenarnya. DJ? Karena kan sekarang gue lagi belajar juga. Gila. Tuh. Dari kapan tuh belajarnya? Kapan ya? Bulan awal-awal Oktober ini kayaknya deh. Awal Oktober. Ya masih baru banget lah. Baru banget sih. Cuman lu pengennya genre apa sih itu? Genre apa tuh? Yang pertama anti breakbeat. Main kiri banget nih. Terus yang kedua ya paling ya kayak R&B gitu-gitu, baile, gitu-gitu lah pokoknya. Stop Anti breakbeat lah. Anti breakbeat. ya Anti berarti breakbeat ya. pokoknya. Oke, nah selanjutnya nih segmen selanjutnya kita akan ngebahas tentang dunia malam yang lebih mendalam nih. Jangan kemana-mana, tetap di program Chill and Chat. Balik lagi di program Chill and Chat, Chill the Talk, Feel the Vibe. Nah, tadi kita tuh udah ngebahas tentang FOV dari Gen Z nih yang kerja di dunia malam nih, dan juga yang menikmati dunia malam. Nah, segmen ini tuh kita mau ngebahas tentang hal-hal yang lebih mendalam tentang dunia malam nih. Tadi gue tuh tertarik banget sama si Eja, katanya mau coba-coba tentang DJ nih. Nih, kayak apa sih yang bikin lo jatuh cinta buat kayak ke distract buat kayaknya gue harus nyoba DJ nih, apa tuh kira-kira? Gara-gara pertama tuh gue sering lihat ya, dia sering lihat jadi kayak gue tuh nggak pengen di situ mulu, gue tuh pengen di atas deck kayak
apa sih ngeplay lagunya tuh orang-orang juga jadi ikut nge-crowd-nya tuh jadi ikut senang gitu loh, jadi ikut having fun bareng gitu loh, jadi ikut joget gitu juga, kayak punya kesenangan tersendiri aja lah kayak gitu loh. Gitu. Jadi lo pengen orang enjoy ya sama Bener. selera lo, gimana tuh cara lo mainin itu? Iya, Oke. kayak gitu. Nah kalau lo nih Jen, lo juga nyoba DJ apa gimana? Nyoba dan udah sempat perform juga sih. Ide. Sempat. Genrenya apa tuh? Kalau gue waktu itu maininnya genrenya sama piano, afro, sama R&B. Karena opening gue waktu itu. Keren. Nah, kalau lo nih Jen, untuk kayak momen yang paling berkesan nih selama lo di kerja di dunia malam tuh tadi tuh udah lumayan lama juga kan lo berdua kan tuh. Nah, kalau lo dari lo berdua apa sih yang bikin berkesan tuh? Mungkin dari Jen dulu. Kalau untuk yang berkesan di gue sih karena gue ngerasa nggak tahu kenapa di nightlife itu gue ngerasa banyak orang yang lebih nganggep keberadaan gue. Kayak banyak banget yang bisa mengapresiasi gue segala macam, dan mungkin emang karena gue banyak nge-show skill gue di sana kali ya, jadi makanya banyak orang yang lihat. Cuman yang paling gue bikin berkesan itu karena gue bisa kenal banyak orang yang menurut gue itu penting mereka. Oke. Gitu sih. Nah, kalau lo aja gimana aja? Soft skill apa emang broken nih? Kok broken? Karena kan namanya udah broken. Itu nama event gue beda. Oke. Kalau lo gimana? Apa yang paling berkesan aja di dunia malam ini? Kalau selama ini ya karena gue menikmatin aja ya, karena rame nih, gue suka hangout, pokoknya suka nongkrong, kayak seru aja ketemu sama teman-teman. Jadi kayak ya gue berkesan aja ya karena gue bisa nemu teman-teman baru gitu loh. Nah, teman-teman baru juga tuh juga nggak kayak sekedar kenal habis itu cabut, sekedar kenal terus habis itu cabut. Terus gue juga dapat relasi dari sana gitu. Benar. Tapi pas ngobrol sadar tuh. Apa gimana? Kan nggak selalu di klub tuh. Jujur. Selalu di klub buktinya kayak iya. Nah, nih kan tadi kita udah ngomongin kalian lo nih, Jen. Lo bisa DJ, bisa bikin event. Nah, kira-kira apa lagi sih yang lo pengen tampilin di dunia malam ini? Lo Kalau- berdua nih khususnya nih. Kalau untuk dunia malam sih sebenarnya gue nggak banyak ekspektasi ya, karena ya sebenarnya fokus gue lebih ke sukses aja gitu, lebih ke sukses. Jadi dan itu dunia malam itu tempat yang paling menurut gue realistis untuk paling cepet Bener, sukses ya. suksesnya. Nyarinya lebih gampang, dan gue juga udah banyak paham tentang dunia malam, jadi ya udah kenapa nggak gue manfaat yang ada di depan mata gue. Oke. Gitu. Nah, kalau lo gimana, Jen? Karena gue suka ke situ, niat gue sih pengen bikin klub sih. Lo bikin klub. Gila. Gimana dia? Sebenarnya sama sih. Niat event gue pengen gue jadiin klub. Oh, Siapa lo tahu, jadi klub. siapa tahu tahun depan. Amin, kita mah aminin aja. Oke, tadi lo ngomongin sukses ya berarti. Nah, kalau menurut lo berdua nih, definisi sukses menurut lo tuh apa sih berdua? Raja dulu aja deh. Boleh. Pertama, pasti banyak duit dong. Iya, betul banget tuh. Udah realistis saya men. Banyak istri gak? Banyak istri gak? Itu mah sebelah tuh. Oh, oke. Itu warga sebelah tuh. Pasti pertama banyak duit, Ah. terus kedua sukses. Apa lagi? Kalau sukses nggak banyak duit? Apa lagi? Apa Jen? Ya nggak tahu lo yang ngomong. Lo mau bantuin gue lo? Ngomong dulu. Ya udah, satu itu dulu, fokus satu itu dulu sih. Oh, itu dulu. Banyak duit berarti ya? Iya. Nggak ada banyak istri berarti ya? Enggak, itu enggak. Oh, itu enggak. Nah, kalau Jen gimana nih definisi sukses menurut lo nih? Udah pastinya kayak yang Ereja omongin juga. Tapi yang jelas definisi sukses menurut gue ya ketika gue udah ngedapet udah mencapai goals yang mau gue lakuin selama ini sih. Coba spill satu dong goalsnya. Salah satu gue pengen ke Eropa sih. Gila. Pengen living in Eropa gue. Gila, keren banget sih. Tapi lo pada sadar gak sih kalau hal-hal yang lo omongin itu adalah sebenarnya gak cuma di dunia malam sih, pasti di banyak-banyak spot-spot di dunia-dunia yang versi lainnya itu kan ada batasnya tuh. Nah, di dunia malam tuh ada batasnya kan. Nah, kadang juga banyak yang kebablasan. Nah, lo sebagai IO dan juga penikmat, gimana nih nanggepinnya nih? Kok kayak senggol-senggolan gitu ya? Kayak ada sesuatu gitu ya? Kenapa? Bablasnya gimana? Bablas kan mungkin ya banyak case-nya kan kayak tipsy terus kayak kebablasan gitu sampai anak kecil punya anak kecil gitu. Gimana nih kalau menurut lo? Jujur. Nanggepinnya lo gimana? Ya, boleh aja untuk nanggepin ya. Ya, Untuk nanggepin ini sih susah juga untuk nanggepin karena itu ya udah hidup mereka aja gitu, terserah mau kamu ngapain. Cuman kalau untuk gua atau untuk orang-orang lain yang mungkin baru mau terjun ya lebih pintar-pintar buat punya batas sendiri sih, harus bisa nentuin batasnya itu harus sampai mana, nggak boleh lebih dari itu. Nah, kalau lu gimana aja? Iya sama sih kayak dia. Sama aja. Kayak ya lu tahu
batasan diri lu sendiri, jangan sampai melakukan hal yang kayak gitu. Lu tahu diri lu kayak entah istilah kata kayak mabok lah. Ya lu kudu batasin diri lu sendiri, jangan sampai kayak mabuk bungkus kayak gitu. Nah, tapi nih kalau lo berdua pernah nggak sih hampir kayak pengen Gimana maksudnya? Gimana? Apanya nih? Jelaskan. Ini kalau Maksudnya kalian gimana? bisa lihat dia senggol-senggolan ya guys. Dia nyenggol sih, berarti biasa pelaku tuh. Iya tuh, kayak pernah nggak sih kayak hampir kayak pengen gitu loh. Jujur kan pengalaman gue baru dikit ya, coba tanya ke beliau. Oke. Tadi kan dari 2019 itu 2020. Enggak, 2020 bener. Dia kan bohong gitu. Oh, oke, Bong. Untuk keinginan mau ngebungkus orang gitu. Gila banget. Kayak ada banget. Enggak ada sumpah, enggak ada. Kayak ada perasaan pikiran gitu kayak. Enggak ada. Bohong. Beneran enggak ada, bener. Cuman kalau misalkan orang-orang banyak yang bisa ke sana karena emang wajar karena ya isinya orang-orang cakep. Oke. Jadi wajar aja sih kalau pikiran kemana-mana apalagi mabuk. Apalagi tipsi. Sorry. Masa lu nggak tergoda sih Jen? Enggak sih. Udah selama itu? Kalau emang Reza dia tergoda emang. Kalau lu tergoda lu aja. Soalnya kayak emang gebu-gebu udah sana nih kayak kok nggak tergoda gitu. Emang Karena gimana kayak- Reza nih? Gimana ya? Ini biasa aja anjir, udah lama jadi nggak pernah nih kayaknya. Enggak, ini sebenarnya dulu jadi kayak ya udah biasa aja anjir. Enggak kayak kalau semisal lu datang ke suatu tempat, lu berulang pasti kayak biasa aja nggak sih? Iya sih. Jadi Ya, kayak iya, udah bosan iya. ya kayak gitu. Jadi hal biasa lah. Kalau dia emang birahinya tinggi aja. Aduh. Nah, kalau kalian berdua nih punya pasangan gak sih sebenarnya? Siapa ya, Reja atau gue? Lo berdua Gue sekarang nggak ada sih. udah ada. Kalau lu? Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau lu? Ada. Ada. Nah, kalau lu nih, gimana nanggepinnya kan? Kadang tuh cewek kan protektif banget kayak, sayang jangan clubbing, sayang jangan ini, jangan gini, sayang jangan bungkus gini-gini segala macam. Nah, kalau lu nanggepinnya gimana nih? Cewek lo kalau misalkan ngerengek begitu, gimana? Tahu batasan. Pertama tahu batasan. Iya. Terus gua Beneran tahu batasan ya? tahu batasan. Beneran Jen. tahu batasan. Tahu Oke, batasan oke. dulu, udah diem dulu lu. Nah, terus yang kedua karena dia suka begitu merengek, ada caranya nih, Apa itu cara itu? Cara gimana tuh? Gimana tuh? masuk IO. Masuk IO. Masuk IO. Masuk IO. Oke, berarti yang masuk IO kan? Iya, berarti Oke. gue masuk IO lu. Karena alasannya buat Kerja. bekerja. Betul, Oke. kerja. Terus. Bener nggak? Kedua. Bener. Nah, udah itu. Yang ketiga, ya sebisa mungkin kasih trust, kasih percaya ke cewek lu gitu, ke cewek gue sih. Ya. Berarti lu bisa percaya ya orangnya? Bisa lah, Oh, gila. bisa. Oke. Tapi kalau misalkan clubbing gitu nih buat kerja itu bener pure kerja atau cuman kayak alasannya lu biar gampang sama cewek gua, biar gua bisa cabut-cabutan. Kalau untuk sekarang nih, buat sekarang, suruh kerja. Kalau dulu Kalau dulu kan nggak kerja, jadi Oh. saya diem-diem. Oh, diem-diem ya? Diem ya. parah dia banget ya mana. Nah, berarti lu kalau lu terakhir relationship kapan dulu? Jadi Aduh, gue lupa lagi kapan, cuman awal tahun. awal tahun. Awal tahun, Kenapa tuh 2022. putusnya? Hah? Kenapa tuh putusnya? Jangan nggak usah disetil tuh. Nah, kita kepo aja, kepo aja. Ya intinya karena dunia malam Pengen tahu juga aja, lah. pengen tahu. Intinya karena dunia malam Ada juga. dunia Dan orang malam, mungkin dunia ngerti malam, pasti. dunia malam tuh dibagi dua, ada positif, ada negatif. Kemudian dia dapet negatifnya. Nah, Iya, kan lu bilang ada bagus positif, sama negatif. ada positif dan negatif. Lu berdua bagian dari mana? Positif dan negatif apa? Netral, Positif ya gue. tengah-tengah. Tengah-tengah, kadang Tengah-tengah, negatif, kadang tengah-tengah. positif ya. Enggak, positif terus gue. Nah, kan misalkan di dunia malam nih, kalau menurut lo pribadi nih, apakah itu berdasarkan base dari gaji? Karena kan gue dari dengar dari cerita lo adalah lo kan berduanya sebagai pekerja gitu. Kalau lo kan yang pekerja full time, kalau dia jatuhnya kayak part time sesuai event gitu kan. Kalau lo kan emang dari pure bikin event, bikin ini segala macam kan. Nah, kalau dari gaji nih kita ngomongin, itu apakah worth to try apa gimana? Worth to try karena kalau misalkan lu udah dapat marketnya dan udah oke banget, ya lu bisa bener enak banget. Bisa bener enak, cuman ya mungkin kalau lo udah bener-bener di titik yang udah dapat market dan lo udah gede gitu nama eventnya, ya otomatis beban lu hanya di ekspektasi customer, ekspektasi penikmatnya. Kayak kalau misalkan ada apa dikit kayak masa event segede ini begini sih, kayak gitu. Oke. Jadi itu sih sekarang yang ada di beban gue tuh kayak menuhin ekspektasi orang-orang. Mana mereka puas ya gitu. Nah, karena mereka di event sebelumnya puas, masa setelahnya Iya. di bawah itu gitu harus Aku puas aku bayar gitu ya. Nah. Aduh. Nah, kalau lu gimana nih, Ja? Maksudnya tadi apa ya, Mas? Sama. Enggak apa? Gimana? Kayak worth to try gak sih buat kerja di dunia malam itu Worth to sama try. gajinya? Worth to try karena Worth to try. gajinya. Sekalian bohongin cewek ya. Enggak gitu. Enggak maksud gua
Tapi terakhir lo ngebohongin cewek lo apa tuh? Udah lama banget Jen. Udah. Lama banget. Pas lagi tuh ke patch. Wis. Tapi Tapi gue mau nanya nih. Apa Nah, ya? lo kan tadi bilang adalah kalau misalkan Belum jawab. belum jawab kali. sorry. Jawab. Waktu itu sih karena per event tuh bisa lumayan banget. UMR ya. Amin. Amin. Itu berarti dia kode Jen buat naikin gajian. Kan masih partai gila juga banget. ya. Si partai juga, oke. Nih, gue mau nanya tadi kan lu ngomong kalau misalkan bikin event tuh kayak gampang banget, bukan gampang banget, maksudnya lumayan membantu kalau misalkan sudah punya nama. Nah, lo sendiri ngediriin Broken Central itu gimana sih dari awalnya gitu? Ini dari awal banget nih. Secara singkat aja gitu. Secara singkat ya Pakai bahasa sebenarnya baik. oke, mungkin gini aja kali ya. Untuk awal-awal bikin Broken Central itu sebenarnya dari nongkrong biasa di warkop. Dan Iya. itu sebenarnya gue sama teman-teman gue yang gue nggak terlalu kenal. Gue nggak terlalu kenal karena mereka beda-beda kampus, jadi kayak random aja gitu tiba-tiba ngumpul. Dan itu lagi pada pulang dari klub juga kan. Dan itu lagi pada ngebahas tentang mereka habis dari klub. Dan di situ gue doang yang nggak dari klub. Oke. Dan di situ Udah di mana tuh lo? gue dari rumah beneran gue dari rumah. Terus tahu lah yang negatif yang mana sekarang kan. Gue dari rumah. Lanjut. Lanjut. Nah, habis itu ya udah ngebahas itu, jadi kayak ada tertarik. Kok banyak kayak ada orang-orang yang rela nge-spend puluhan bahkan ratusan juta cuman buat satu malam doang di klub. Oke. Dan akhirnya kayak kita, kenapa nggak kita manfaatin hal kayak gitu? Jadi ya udah akhirnya berdiri. Tapi sebenarnya modal nekat doang sih, kayak iseng doang tanpa ada knowledge segala pun tentang nightlife. Jadi modal nekat nyoba-nyoba doang dan akhirnya alhamdulillah namanya udah banyak yang bisa kenal sih. Gila, berarti modal kayak, udahlah terobos aja dulu Nah, ya. iya biar benar, kayak modal nekat. Oke, nah ini kita udah dengerin tentang dunia malam versi mereka berdua, tentang versi Zen dan juga Reja. Kayak tentang apa aja yang di dunia malam, gimana cara ngebangun event yang bagus, dan juga gimana DJ genrenya tuh apa aja yang buat jadi pasaran mereka. Nah, di segmen selanjutnya kita akan main game sama mereka nih. Jangan kemana-mana, tetap di Chill and Chat. Balik lagi di program Chill and Chat. Nah, di segmen 1 dan 2 nih kita udah ngebahas hal-hal mendalam tentang dunia malam nih. Nah, di segmen yang ketiga nih, segmen terakhir, nah gue mau ngebahas nih tentang hal-hal yang ringan aja nih. Ya, Jen, lu mau nggak gue ajak main game? Gak mau. Boleh. Kok nggak mau sih? Nggak mau. Ya udah, gue turun juga gaji lo nih. Mau ya. Oke, mau nih. Nah, gamenya itu jawab cepat nih. Oke, jadi gue mau lihat chemistry lo berdua nih kan sebagai partner klub nih di Broken Central nih. Partner klub ya. Gila, klub banget, CS kental banget tuh ya. Iya. Nih, gue mau lo jawab cepet ya. Jawab cepet tapi harus barengan, jawabannya juga. Coba Jadi chemistry-nya, tes dulu. misalnya kayak duduk atau nungging, nggak gitu dong. Nungging. Belum mulai. Gue kira udah mulai. Sorry. Misalnya, Sorry. misalnya Kok situ sih? minuman hot apa minuman dingin. Misalnya gitu. Tapi oke. jawab berdua, jawab cepet banget ya. Jauh cepetnya lo yang ngitung apa? Ya, gimana nih? 1, 2, 3 baru lo. Oke. Tuh. Oke. Pertama nih, Ah, kopi atau minuman berenergi? 1, 2, 3. Kopi. Nah, Dia nggak ngomong. ngomong ya parah banget ya. Karena otaknya mau minuman berenergi, Cok. Oh, otaknya berenergi. Iya, begitu makanya. Ulang nih. sorry. Udah ketahuan loh Nggak jawaban ketahuan gua. kalau gitu. Ada yang kedua nih. Main musik atau dengerin musik nih? 1, 2, 3. Dengerin musik. Kenapa sih nggak bareng? Curiga abis Lo ini. kira gue pasangan bareng mulu anjing. Banget. Nih, Kira gua yang ketiga. pacaran. klub besar atau rooftop kecil? 1, 2, 3. Rooftop besar. kecil. Ini pasti bakal beda terus sih. Beda-beda terus sih. Gak ada yang tahu Jen. Kayak nggak bertahan lama kerjanya nih. Mulut sampah juga orang. Nih, kalau ini nggak jawab cepat, jawab masing-masing ya. Oke. Siapa dulu terserah bebas kayak hal paling konyol yang pernah terjadi waktu lo kerja di klub nih berdua nih. Paling konyol banget yang sampai lo kayak ngeletekin, nih orang konyol banget nih, minta gue tabok nih gitu. Gimana tuh? Ada nggak? Baru banget kejadian kemarin pas foto booth.
Kenapa tuh? Kenapa tuh? Dia juga belum tahu nih. Enggak, ini jujur aneh banget. Kayak kan foto nih dapat satu strip kan? Satu strip. Satu strip kan. Boti. Oh, Boti. Oke. Boti nih. Gue nggak tahu kenapa. Boti bonceng 3 maksudnya. Bocah Bukan. TikTok kali, bocah TikTok. Bocah TikTok bisa. Gak tahu nih. Pokoknya cowok-cowok kayak gitulah. Iya. Nah terus udah punya strip kan, dapat strip nih, abis dicetak, tiba-tiba dia ngata-ngatain gue, gini nih, kok buram ya mas digituin sambil kayak gimana sih Jen? Sambil tepuk gue. Sambil kayak nih mas, saudara aku kokop gitu. Kayak, nah terus itu tuh ada 2 kan, nah terus katanya udah mas dimin aja, yang itu lagi caper ya udah gue dimin aja kan, ya udah dia kayak gimana sih kayak nyenggol-nyenggol gitu cok, Parah banget. kayak udah Kayak fans. Bangsa gue ada selanjutnya kayak gitu ya. Nah, kalau lu nih, hal paling konyol apa nih, Jon? ada banget cok. Sebenarnya gue ngerasa belum ada hal konyol ya, cuman mungkin menurut gue waktu itu kan gue sempet megang fotografer juga Iya. waktu sebelum ini. Itu gue sering banget ngefotoin orang-orang lagi kissing. Oh, kissing. Gue sering banget. Pas lu botel, Atau mau lihat? Elunya lagi, Gua enggak. Maksudnya lu sambil Pas lu lihat lu nya kissing kayak begini bang kali ya. join dong apa gitu. Iya, join. Siapa tahu lu Gua fotoin. ini lu megang kamera kissing sama cewek lu gitu kali. Enggak ada cewek itu. Kok iya tau banget, kayak berpengalaman banget nih. Pengalaman begitu banget tuh kayak. Soalnya gue pernah lihat. Pernah lihat apaan? Tak kayak tampilin di sini fotonya. Nah, kalau lu nih Jan, kalau lu kan udah lumayan, lu berdua lumayan oke lah, sering banget nih ke dunia malam nih. Kayak hal paling keren dari dunia malam tuh menurut pandangan lu berdua tuh apa sih? Oh, dulu deh aja. Apa tuh? Kalau menurut gue paling keren ya ini sih kayak dari pandangan gue kan. Kalau dari pandangan gue ya apalagi bisa having fun. Having fun lu gimana nih maksudnya? Ya Kan having bisa fun luas kumpul nih. rame-rame sama temen-temen gue. Nah terus kayak kerennya karena Bisa bohongin cewek lu. Enggak, gue ke situ-situ lagi sih. Jadi baik dari sini hubungan gue baik-baik aja nih. Ya keren karena ya bisa ngumpul bareng aja sih sebenarnya. Kayak teman-teman lama yang nggak Tadinya bisa, nggak akrab ya, iya yang tidak tadinya akrab nggak lagi akrab. gitu. Enggak sih kayak misal udah berteman lama tapi jarang kontekan. Nah terus udah jarang-jarang lost kontak tuh bisa ketemu lagi gitu loh di satu event kayak Kayak gitu. sama-sama stres tuh berdua, Iya. terus ketemu. Nah, kalau lu gimana Jan? Sebenarnya hampir sama. Gue tuh kadang suka heran aja kayak dunia tuh sempit banget kalau di nightlife kayak bisa ketemu dia lagi kayak bisa ketemu dan bahkan yang gue expect nih orang tuh nggak mungkin akan nyentuh dunia malam Ternyata atau datang masuk. ternyata ada gitu kayak kok nih orang ada nih pas Kayak, dilihat kayak lo alim dah, terus tiba-tiba bener. ya. Bener. Terus sama ya relasinya sih kayak gue tuh menikmati banget kayak bisa ketemu orang-orang yang sebenarnya tuh keren, penting dan kayak ya udah di nightlife tuh ibaratnya ya banyak orang datang ke sana gitu entah Kayak dari yang lo profil ya. Teman-teman. Nah, lo kan tahu nih berdua nih kalau dunia malam tuh nggak akan selama jadi milik lo nih. Asik. Nah, Nggak selamanya kira-kira apa? nih, nggak selamanya jadi milik lo Oke. berdua gitu. Dan nggak selamanya lo akan tetap di situ. Kira-kira nih, lo bakal ngomong apa sih ke diri lo yang di masa lalu ketika lo sudah meninggalkan dunia malam ini? ketika sudah meninggalkan dunia malam. Malam dan mungkin lebih ke arah yang lebih jadi dunia pagi, kan dunia malam dunia pagi. Berarti ini konteksnya diri gue di masa depan Iya. ngomong ke Di diri masa gue yang lalu. masih sekarang Iya, sekarang sekarang. atau masa lalu sebelum nightclub nih. Pas lagi di nightclub. Oh pas lagi di nightlife. Iya. Raja dulu deh. Oh lu lempar-lempar bola sih? Iya udah agak dulu. Lebih ke ngeremain diri gue aja sih buat jangan kejauhan, jangan terlalu nyebur dari terlalu dalam karena ya kalau udah nyebur banget jatuhnya susah buat keluar. Karena udah jadi kalau misalkan udah keseringan ya susah keluar bener. Jadi kayak bener-bener Candu ya. berasanya bukan candu doang kayak ya udah jadi bagian hidup. Jadi lo. habit ya, jadi habit. Jadi habit bener. Kalau lo gimana Jan? Ya lo keren bisa melewati masa itu. Karena Masa senang lo itu. Masa senang. masa bilang kalau misal udah di kedepannya kan kayak udah bisa ninggalin masa kelam lah istilahnya gitu. Berarti itu kelam ya nightlife. Nggak kelam-kelam juga, maksudnya kan pandangan orang Oh, lain, pandangan orang. pandangan orang lain kan buruk, tapi kan pandangan kita berbeda nih. Nah ya udah, dikarenakan orang itu ngomong buruk, ya lo keren bisa ngelewatin itu semua Oke, gitu. kelas. Gila kelas. Berarti menurut lo ini kelam-kelam enjoy ya? Kelam. Sebenarnya sih kalau pribadi gue mah gak kelam ya. Oh, lo having fun ya? Having fun selalu ya? Having fun apa having ini nih? Oh iya. Gak boleh Having dong. enjoy. Oh, having enjoy. Oke. Nah kira-kira nih kalau misalkan ada next project, kita
kita collab kayak seru kali deh. Collab apa nih? Kalau apa nih? Collab aja. Ntar lu berdua punya klub dan gue talk show di klub lo kan jadi kayak Talk show-nya di klub ya? Talk show di klub ya? biar Talk show different di klub aja ya? gitu. Jadi Talk show di klub ya? Iya, biar Oke, kayak oke. Bisa sih. banyak sponsor Bukannya di gitu. parkiran ya? Bukannya Ada udah. parkiran. Bukannya udah. Udah. One Life? Oh iya, kita fun fact pernah collab guys di One Life itu pamer fotografi dan bakal collab lagi nextnya. Talk show di klub. Talk show di klub. Di parkiran lebih tepatnya. Biar nggak berisik. Bener-bener. Oke, terima kasih banyak ya Jen dan juga Eja atas kayak sharing-sharing kita nih ngobrol-ngobrol santai ini. Nah, tetap saksikan juga program Chill and Chat pada setiap minggu malam. Jangan lupa untuk selalu nonton program Chill and Chat dan sampai jumpa. Gue Dendi Chandra, Gue mau partner gue Zen. Zen dan juga Reja. Pamit dari hadapan kalian. Bye bye.